Hai guys, di dalam video kali ini saya akan membahas mengenai yang pertama, pengertian artikel ilmiah, yang kedua, jenis-jenis artikel ilmiah berdasarkan sumber data, yang ketiga adalah langkah-langkah menulis artikel ilmiah. Yang pertama adalah artikel ilmiah. Artikel ilmiah adalah karya tulis yang isinya dapat berupa laporan yang tersusun secara sistematis dan bisa berupa hasil studi atau hasil penelitian. Yang selanjutnya adalah jenis artikel ilmiah berdasarkan sumber data. Berdasarkan sumber datanya, artikel ilmiah dibedakan menjadi dua. Yang pertama adalah artikel penelitian. Artikel penelitian adalah artikel yang ditulis berdasarkan hasil penelitian sendiri secara sistematis dengan mengikuti pedoman penulisan artikel ilmiah yang telah disepakati atau ditetapkan. Artikel ini dibuat untuk dipublikasikan di dalam jurnal maupun buku-buku yang berisi kumpulan artikel. Artikel ini biasanya ditulis dengan dua cara, yaitu cara yang pertama sebelum laporan. Hal ini ditulis untuk mendapatkan masukan-masukan atau saran dari orang yang ahli atau disebut juga dengan pembimbing. Dan cara yang kedua adalah setelah laporan teknis. Hal ini dilakukan setelah laporan mendapatkan revisi sehingga sudah benar-benar siap untuk dipublikasikan. Artikel penelitian ini memiliki sistematika penulisan. Yang pertama ada judul, yang kedua nama penulis, nama pembimbing, dan email penulis. Yang ketiga sponsor atau instansi tempat bernaung. 4 abstrak, yang kelima kata kunci, yang keenam pendahuluan, ketujuh metode, kedelapan hasil, kesembilan pembahasan, kesepuluh kesimpulan dan saran, dan yang terakhir adalah daftar pustaka. Dan jenis artikel ilmiah yang kedua adalah artikel non-penelitian. Nah, artikel non-penelitian ini dibuat bukan didasari oleh penelitian langsung, akan tetapi bisa bersumber dari buku ataupun jurnal-jurnal penelitian lainnya. Meskipun begitu, artikel non-penelitian juga ditulis secara sistematis dan terstruktur. Bedanya adalah hanya ada pada sistem numerisasinya saja. Pada artikel penelitian, sistem penomoran harus ada, sedangkan pada artikel non-penelitian tidak menggunakan sistem penomoran baik angka maupun abjad. Artikel ini hanya berisi paragraf-paragraf yang terdiri antara 10 hingga 20 halaman. Namun, artikel ini juga memiliki bagian-bagian esensial di dalam penulisan artikel ilmiah seperti judul artikel, nama penulis, pendahuluan, bagian isi, bagian penutup, dan daftar pustaka. Ketentuan menulis artikel ini sama dengan menulis makalah ataupun laporan penelitian, sehingga bagian abstrak dan kata kunci tidak ada di dalam artikel ini. Dan yang terakhir yang akan saya bahas dalam video ini adalah langkah-langkah menulis artikel ilmiah. Di sini langkah-langkah yang akan saya jelaskan ada 11. Yang pertama adalah menentukan tema atau topik penelitian. Nah, langkah yang pertama dalam menulis artikel ilmiah ini adalah menentukan tema penelitian. Nah, tema atau topik ini sangat penting dalam penulisan karya ilmiah. Mengapa? Karena topik adalah inti utama dari seluruh isi tulisan yang akan disampaikan kepada pembaca. Sementara itu, tema diartikan sebagai pernyataan sentral atau pernyataan inti tentang topik yang akan ditulis. Topik yang masih terlalu luas harus dibatasi menjadi sebuah tema. Hal-hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan topik karya ilmiah adalah yang pertama ada isu-isu yang masih hangat, yang kedua peristiwa-peristiwa nasional atau internasional,
Yang ketiga, sesuatu atau benda, karya, orang, dan yang lain-lain yang dikaitkan dengan permasalahan politik, pendidikan, agama, dan lain-lain. Dan yang terakhir, pengalaman pribadi yang berbobot. Langkah yang kedua adalah membuat kerangka penelitian. Pada dasarnya, tujuan kerangka ini adalah mempermudah proses penulisan alur dan mengembangkan tulisan hingga terperinci. Maka, jika ada ide yang muncul, kita bisa langsung tahu di mana letak penambahan maupun pengurangan muatan isi tulisan yang kita buat. Langkah yang ketiga adalah mengumpulkan bahan. Bahan bisa didapatkan dari berbagai media cetak maupun elektronika, seperti dari jurnal, disertasi, manuskrip, atau karya terpercaya dan berkualitas lainnya. Langkah yang keempat adalah survei lapangan. Langkah ini adalah melakukan pengamatan atas objek yang diteliti, menetapkan masalah dan tujuan yang akan diteliti dan dijadikan karya ilmiah. Langkah ini merupakan titik acuan dalam proses penulisan atau penelitian. Langkah yang kelima adalah membangun bibliografi. Bibliografi bertujuan untuk mengetahui adanya suatu buku atau pustaka atau sejumlah buku atau pustaka yang pernah diterbitkan. Dan langkah selanjutnya adalah menyusun hipotesis. Langkah ini adalah menyusun dugaan-dugaan yang menjadi penyebab dari objek penelitian. Hipotesis ini merupakan prediksi yang ditetapkan ketika mengamati objek penelitian. Langkah yang ketujuh adalah menyusun rancangan penelitian. Dan langkah yang kedelapan, melaksanakan percobaan berdasarkan metode yang direncanakan. Langkah ini merupakan kegiatan nyata dari proses penelitian dalam bentuk percobaan terkait penelitian yang dilakukan. Selanjutnya langkah yang kesembilan, yaitu melaksanakan pengamatan dan pengumpulan data. Setelah melakukan percobaan atas objek penelitian dengan metode yang direncanakan, maka selanjutnya adalah melakukan pengamatan terhadap objek percobaan yang dilakukan. Kemudian langkah yang ke-10 adalah menganalisis dan menginterpretasikan data. Langkah ini menganalisis dan menginterpretasikan hasil pengamatan yang sudah dilakukan. Di langkah inilah kita mencoba untuk meneliti dan memperkirakan apa yang terjadi dari pengamatan dan pengumpulan data. Dan langkah yang terakhir adalah merumuskan kesimpulan dan teori. Langkah ini merumuskan kesimpulan atau teori mengenai segala hal yang terjadi selama percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian data. Langkah ini mencoba untuk menarik kesimpulan dari semua yang didapatkan dari proses percobaan, pengamatan, penganalisaan, dan penginterpretasian terhadap objek penelitian. Baiklah, sekian dari hasil penjelasan saya. Semoga dari video penjelasan saya tadi dapat memberikan informasi maupun manfaat. Dan apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. And finally, thanks for watching guys.